Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin mengangkat tema Muhammad sebagai nabi dan negarawan. Tema ini pada mulanya adalah merupakan permohonan dari mahasiswa kami dari jurusan Hukum Tata Negara dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Memang tema ini menjadi tema yang tepat untuk diangkat, terutama karena akhir-akhir ini meskipun Nabi Muhammad memiliki pengikut lebih dari 1,5 miliar, tapi tetap saja ada pihak-pihak yang tidak suka, bahkan mungkin saja ada yang menghina dengan berbagai macam bentuk penghinaan. Oleh karena itu, tema ini menjadi menarik untuk kita angkat kembali. Mengapa tema ini menjadi menarik? Karena di antara kelebihan Nabi Muhammad adalah sebagaimana ditulis oleh Mitchell Hart dalam bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia dalam sepanjang sejarah, paling tidak sampai dengan sekarang lah. Nabi Muhammad ditempatkan dalam ranking yang pertama. Bukunya Mitchell Hart ini sebenarnya ditulis tahun 70-an, sekitar tahun 78-an. Dan itu mengalami cetak ulang sekitar kira-kira 15 tahun kemudian. Sampai sekarang sepertinya masih dibaca dan masih juga dijual di marketplace. Karena buku ini berarti buku yang cukup populer, yang banyak pembacanya. Nah, pada saat cetakan kedua, sebagaimana dikatakan oleh pengarangnya, ada pergeseran karena pengarangnya itu menginginkan tokoh itu tetap 100 orang. Sehingga setelah kira-kira 15 tahun kemudian dicetak ulang itu ternyata ada yang penempatan-penempatan yang menurut pengarang itu kurang tepat sehingga direvisi. Beberapa tokoh mengalami pergeseran ranking, bahkan ada 3 tokoh yang keluar dari 100 bukan karena tokoh itu tidak memiliki kontribusi, tetapi karena memang pertimbangan karena ingin diambil 100 saja, 100 tokoh. Tetapi Nabi Muhammad masih tetap tidak bergeser pada ranking yang pertama. Itu sebagaimana yang ditulis oleh Mitchell Hart. Mitchell Hart ini menjadi penting karena beliau bukan seorang muslim ya. Jadi kalau muslim itu sudah biasa. Kemudian juga katakanlah ada tokoh lain, yaitu Karen Armstrong. Karen Armstrong itu menulis buku juga yang judulnya Muhammad, a Prophet of Our Time. Artinya Muhammad itu adalah nabi masa kini, kira-kira seperti itu. Ini juga menarik karena Armstrong ini sebenarnya kan dididik sebagai biarawati ya, calon biarawati Katolik. Tapi kemudian beliau mendalami agama Islam, kemudian sebagai ilmuwan, beliau saya lihat cukup simpatik juga terhadap Nabi Muhammad ya, sehingga menulis buku Muhammad sebagai the prophet of our time. Muhammad adalah nabi masa kini. Mengapa Armstrong mengatakan demikian? Nah, salah satu alasannya adalah karena Nabi Muhammad itu sebenarnya merupakan yang beliau gambarkan sebagai paradigmatic personality. Jadi beliau katakan Muhammad has an important lesson, not only for Muslim but also for Western people. His life was a tireless campaign against greed, injustice, and arrogance.
yang mana ditulis dalam bukunya Muhammad, the Prophet of Our Time. Kemudian, bagaimana cara kita memahami Nabi Muhammad yang begitu fenomenal? Lagi-lagi menurut Armstrong, dia mengatakan, we cannot understand his achievement unless we appreciate what he was up against. In order to see what he can contribute to our own predicament, we must enter the tragic wood that made him a prophet nearly 1400 years ago on a lonely mountain top just outside the holy city of Mecca. Nah, kalau diterjemahkan kira-kira kita tidak dapat memahami prestasinya kecuali kita menghargai apa yang dia hadapi, untuk melihat apa yang dapat ia sumbangkan untuk kesulitan kita sendiri pada saat ini. Kita harus memasuki dunia yang tragis yang menjadikannya seorang nabi hampir 1400 tahun yang lalu di puncak gunung yang sunyi di luar kota suci Mekah. Nah, di antara pertanyaan-pertanyaan yang sering terlontar yang terkait dengan Nabi Muhammad itu adalah pertanyaan seputar, betulkah Muhammad SAW di samping Nabi juga negarawan? Karena tidak semua pakar sependapat bahwa Nabi Muhammad di akhir hayatnya atau pada masa hidupnya di Madinah bertindak sebagai kepala negara. Sebagaimana yang kita pahami sekarang. Ali Abdul Razik misalnya, seorang guru besar dari Al-Azhar, berpandangan bahwa saat berada di Madinah, Muhammad SAW tetap sebagai pemimpin agama, bukan pemimpin politik ataupun kepala negara. Apa argumentasinya? Tulisan-tulisan Ali Abdul Razik itu sebenarnya bisa dibaca di dalam bukunya Al-Islam wa Usulul Hukmi dalam bahasa Arabnya. Ada versi bahasa Indonesianya juga terjemahannya. Jadi menurut Ali Abdul Razik, mengapa beliau lebih suka menyebut Nabi Muhammad itu sebagai pemimpin agama? Karena menurutnya ada perbedaan karakter antara pemimpin agama dan pemimpin politik. Pemimpin agama tidak mungkin menggunakan cara-cara kekerasan dan pemaksaan, sementara pemimpin politik amat mungkin menggunakan kedua cara itu. Jadi, itulah yang menjadikan Ali Abdul Razik tetap berpandangan bahwa ya Nabi Muhammad itu adalah tetap pemimpin agama. Nah, pertanyaannya adalah apakah masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Nabi layak disebut negara? Nah, kalau dilihat dari unsur-unsur negara, diantaranya ada wilayah, pemerintahan, kedaulatan, dan pengakuan dari negara lain, maka betapapun sederhananya, Madinah pada masa Nabi layak disebut negara. Oleh karena itu, Muhammad SAW di samping Nabi juga seorang negarawan. Nah, pandangan seperti ini memang dikukuhkan dalam karyanya Montgomery Watts yang judulnya memang Muhammad, the Prophet and Statesman. Montgomery Watts ini juga non-Muslim, ya. Hidup sekitar hampir 100 tahun, ya. Lahir 1909, meninggal 2006. Seorang Skotlandia, seorang orientalis, seorang sejarawan juga, akademisi, dan seorang pastor ya dari gereja Anglikan. Apa yang dikatakan oleh Montgomery Watts? Beliau kira-kira mengatakan demikian, bahwa setelah hijrah ke Madinah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tampil sebagai pemimpin masyarakat yang oleh sejumlah pakar digambarkan sebagai negara.
karena terpenuhinya unsur-unsur negara di dalamnya, seperti adanya wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan. Oleh karena itu, Montgomery Watt dalam bukunya Muhammad, Prophet and Statesman menyatakan bahwa Muhammad SAW bukan hanya nabi, tetapi juga negarawan. Nah, kalau memang kita terima saja posisi nabi sebagai negarawan, sebagai pemimpin masyarakat yang selevel negara, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana proses terpilihnya Muhammad sebagai pemimpin Madinah. Ini menjadi penting karena untuk bisa mengambil pelajaran kita kepada kepemimpinan beliau, ya kita harus, pertanyaan seperti ini perlu diajukan. Salah seorang cendekiawan Muslim, Nurholis Majid, yang cukup dikenal di Indonesia, dalam makalahnya yang berjudul Cita-cita Politik Kita, diterbitkan atau yang ditulis 1983 pada halaman 12, mengatakan bahwa terpilihnya Nabi Muhammad sebagai pemimpin Madinah terjadi karena proses demokratis gitu. Nah, kalau memang beliau itu katakanlah menyandang dua peran, peran sebagai nabi dan peran sebagai negarawan, bagaimana cara beliau memadukan peran sebagai nabi dan negarawan itu? Nah, untuk bisa melihat bagaimana peran beliau sebagai nabi dan negarawan, saya pikir bisa dilihat dari gambar ataupun skema yang saya gambarkan seperti berikut ini ya. Jadi memang sebagai nabi, beliau menerima wahyu ya, artinya menerima kitab suci yang di dalam wujud konkretnya adalah Al-Qur'an. Tetapi sebagai negarawan, beliau juga menjunjung tinggi konstitusi. Apa itu konstitusi Madinah? Pada saat itu adalah yang dikenal dengan sekarang itu orang menyebutnya Piagam Madinah atau Misak Madinah, Perjanjian Madinah. Nah, Al-Quran, sementara Al-Quran kemudian melahirkan norma hukum yang kemudian dikenal sebagai hukum agama, sementara Piagam Madinah adalah melahirkan norma hukum yang kemudian bisa disebut sebagai hukum negara. Jadi itu beliau padukan antara posisi beliau sebagai nabi dan sekaligus sebagai negarawan. Kiranya penting juga untuk memberikan satu catatan ataupun kesimpulan akhir dalam konteks posisi Nabi Muhammad sebagai prophet atau nabi dan negarawan. Yang pertama, bahwa sebagai nabi, beliau menjunjung tinggi kitab suci dalam wujud Al-Quran. Sebagai negarawan, beliau menjunjung tinggi konstitusi dalam wujud Misak Madinah atau Piagam Madinah. Kitab suci dan konstitusi melahirkan norma yang berbeda. Yang pertama, norma hukum agama, fikih atau syariah. Yang kedua, norma hukum negara atau disebut hukum positif. Tidak semua norma hukum agama dapat ditransformasikan ke dalam hukum negara. Upaya transformasi melahirkan 3 jenis transformasi, yaitu simbolik, normatif, dan substantif. Norma hukum agama yang belum atau tidak ditransformasikan ke dalam hukum negara menjadi urusan privat masing-masing pemeluk agama. Demikianlah kira-kira bagaimana kita melihat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan sekaligus sebagai negarawan. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.